Produk kreatif dan kewirausahaan. Bagian 2. Kemarin kita sudah mempelajari terkait bagaimana apa itu produk desain. Untuk yang kedua, kita akan mempelajari tentang bagaimana perencanaan yang baik untuk bagaimana merancang produk yang baik, benar, dan efektif. Perancangan produk menurut aspeknya ada 4 tren ke depan: gaya hidup, teknologi terkini, dan desain berkelanjutan. Tren kecenderungan sebagian besar masyarakat lokal maupun global untuk melakukan, memiliki, atau menggunakan sesuatu yang dihasilkan secara alamiah ataupun hasil dari penciptaan atau kreasi manusia yang terjadi pada waktu rentan tertentu. Berikut contoh waktu di Indonesia. Setiap akhir pekan jalanan pasti macet karena banyak masyarakat bepergian liburan, karena untuk meluangkan waktunya setelah bekerja yang benarnya. Yang selanjutnya ada tren bagaimana tren fashion yang ada sekarang ini, tren anak muda. Gaya hidup, pola kebiasaan, tingkah laku, dan cara hidup yang dijalankan oleh manusia secara individu yang terbentuk dari pengaruh interaksi dengan lingkungan sosial lokal maupun global, perkembangan zaman, dan teknologi yang dipakai. Teknologi terkini, pola kebiasaan, tingkah laku, cara hidup yang dijalankan oleh manusia secara individu terbentuk dari pengaruh interaksi dengan lingkungan sosial lokal maupun global yang tergantung terkait perkembangan zaman dan teknologinya. Sadarkah kamu bahwa teknologi kecerdasan buatan atau istilah kerennya AI, Artificial Intelligence, saat ini sudah banyak bertebaran dan diterapkan di berbagai bidang. Bahkan AI bisa kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti asisten virtual Google, Siri, YouTube, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh produksi dari vitamin pemutih. Ya, contoh kemasannya seperti ini, dan contoh untuk pemasaran juga. Yang selanjutnya adalah sustainable fashion, yang dimana artinya perkembangan untuk fashion, untuk perkembangan untuk roti dan sebagainya, itu setiap tahun sebenarnya itu bisa berkembang seiring dengan kehidupan yang ada di masyarakat. Proses produksinya, contohnya bagaimana membuat project reportnya seperti apa, dan untuk rencana akhir ya, kita perlu ada namanya planning ke depannya itu harus seperti apa dalam pembuatan desain. Kenapa harus ada survei produk? Ya, jadi untuk memaksimalkan kualitas produk ini akan laku di masyarakat atau tidak. Yang pertama ada terkait efektivitas, gunakan minimal langkah berikut ini. Yang pertama adalah fakta, mendapatkan dan memperoleh fakta dari fenomena yang ada. Analisis temuan, melakukan kajian, evaluasi, serta membandingkan kasus serupa yang telah dilakukan oleh orang lain dengan maksud untuk pengetahuan sendiri dan pengalaman dari orang lain. Hasil, jadi digunakan untuk penyusunan perencanaan dan menentukan keputusan yang akan dilaksanakan atau diambil pada tahap akhir. Desain ini sudah layak untuk uji pemasaran atau belum. Kamu pernah kepikiran kenapa perusahaan Apple memilih memakai nama dan logo buah untuk usaha produk teknologinya? Pernahkah kamu membeli barang bukan karena sebuah butuh, tapi hanya karena logonya yang sedang tren di mana-mana? Nah, logo memang hal yang penting yang dibutuhkan untuk memasarkan sebuah produk, ya sama halnya dengan logo perusahaan yang paling laris
saat ini, yaitu Apple. Wikipedia menyebutkan bahwa nama perusahaan ini terinspirasi oleh kunjungan Steve Jobs saat pergi ke kebun apel dan mengadopsi pola makan fruitarian. James menilai nama Apple menyenangkan, penuh semangat. Kalian tahu bahwa logo pertama Apple itu menampilkan seri Isaac Newton yang sedang duduk di bawah pohon apel. Lalu, logo ini diganti dengan siluet apel berwarna pelangi. Karena Jobs ingin logo ini diberi warna untuk memanusiakan perusahaan ini dan dirancang dengan bekas gigitan supaya tidak terlihat seperti buah ceri. Kemudian, pada tanggal 27 Agustus 1999, Apple secara resmi mengganti logo pelangi dengan logo monokrom. Logo monokrom bertema aqua ini dipakai pada tahun 1998 sampai tahun 2003, dan logo yang bertema kaca dipakai pada tahun 2007 sampai sekarang. Juventus, Januari 2017, Juventus melakukan gebrakan besar dalam sejarah sepak bolanya. Juve melakukan perubahan logo baru. Mereka yang hanya bertuliskan huruf J atau C dilansir dari medcom.id. Kemunculan logo baru ini mendapat respon yang kurang baik lewat media sosial. Tifosi Juventus justru mengecam keputusan manajemen memilih logo tersebut. Mereka umumnya kecewa karena merasa manajemen telah melupakan sejarah klub yang tergambar pada logo sebelumnya, di mana logo tersebut berbentuk oval, berwarna putih hitam, dan beserta dengan gambar banteng sebagai ikon dari kota Turin. Twitter. Awalnya Twitter memiliki logo yang terdiri dari kata W, double T, atau Diwasiat. Namun logo tersebut dirasa terlalu rumit dan tidak mudah untuk diingat. Oleh karena itu, mereka mengubah logo tersebut menjadi lebih simpel dan tentunya mudah untuk diingat. Berbentuk persegi dengan sudut membulat yang ada di dalamnya terdapat siluet burung yang sedang terbang. Dikutip dari teknologi.id, logo berbentuk burung ini mulai digunakan sejak tanggal 21 Maret 2006. Tercatat sudah 5 kali logo burung tersebut berubah desain untuk bentuknya. Starbucks. Bagi kamu, Starbucks tahu artinya bahwa salah satu gerai kopi yang sudah tidak asing lagi bagi kehidupan sehari-hari. Dari Wikipedia, logo ini bergambar putri duyung berekor ganda atau yang dikenal dengan siren dalam mitologi Yunani. Logo perusahaan berubah seiring waktu, jadi pada versi pertama di BGS, logo ini didasarkan pada potongan kayu. Not abad ke-16, sirah Starbucks telanjang atas dan menampilkan 2 ekor ikannya dengan jelas. Gambar ini juga memiliki tekstur visual yang kasar. Hingga kini, perusahaan Starbucks sudah melakukan perubahan logo beberapa kali.